Lukas pasal 1 ayat 64 berbunyi demikian. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percaya dan taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kadang-kadang sulit untuk dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang yang menyebut diri orang-orang percaya atau pengikut-pengikut Tuhan. Percaya dan taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak bergantung kepada seberapa lama ia percaya kepada Tuhan, seberapa aktif seseorang di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, seberapa banyak waktu yang ia habiskan untuk membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Taat dan percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan kadang-kadang terasa sukar untuk dilakukan, bahkan oleh mereka yang menyebut diri orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan, sudah aktif melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun atau untuk jangka waktu yang lama, atau bahkan banyak sekali menghabiskan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa? Karena kadang-kadang realita kehidupan yang kita hadapi membuat kita sukar untuk percaya dan taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang dialami oleh Zakaria. Zakaria adalah seorang pelayan Tuhan, seorang yang menjadi perantara umat dengan Tuhan. Tapi ketika ia mendengar berita atau firman yang mengatakan bahwa ia akan memiliki anak, istrinya akan mengandung, Zakaria sukar untuk mempercayainya. Dan akibatnya apa? Ia akhirnya tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa berbicara. Lalu ketika istrinya akhirnya mengandung dan melahirkan, dan kemudian ketika orang-orang ingin menamai anak itu seperti nama ayahnya, dan istrinya berkata, tidak, jangan, ya harus dinamai Yohanes. Dan ketika Zakaria ditanya, ia kemudian menuliskan bahwa anak itu harus diberi nama Yohanes seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, seperti yang ia dengar dari Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, ia akhirnya bisa kembali berbicara atau berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Zakaria akhirnya mempercayai dan kemudian mentaati, memberi nama anak itu Yohanes, maka akhirnya ia dapat kembali berbicara dan berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mempercayai dan mentaati apa yang difirmankan oleh Tuhan memang harus dengan jujur kita akui kadang-kadang sukar kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita menolak untuk percaya dan taat, maka hidup kita pasti tidak akan bahagia. Hidup kita pasti tidak akan menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan.
Oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semustahil apapun, sesukar apapun, kita tetap harus memiliki keberanian untuk percaya dan taat kepada firman Tuhan. Memang bukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita mengawali hari ini dengan berkata, Tuhan, aku mau menjadi seseorang yang mau percaya dan taat kepada firman, mempercayai segala apa yang Engkau firmankan, meskipun kadang-kadang itu sukar untuk dipercayai. Mentaati dan melakukan, mengerjakan apa yang Engkau firmankan, semustahil dan sesukar apapun itu. Karena percaya dan taat kepada Tuhan adalah hidup yang membahagiakan. Mempercayai dan mentaati firman Tuhan adalah tindakan yang memuliakan Tuhan dan membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berjalan di dalam kepercayaan dan ketaatan kepada firman dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk senantiasa mempercayai dan mentaati firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami, karena sungguh itulah yang terbaik dalam hidup kami. Itulah yang membahagiakan kehidupan kami. Itulah yang membuat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, supaya dalam segala situasi dan kondisi hidup seperti apapun, kami berani untuk mempercayai dan mentaati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati.